Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Selvi Prastiani dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 27. Kali ini saya akan menjelaskan materi koloid tentang pembuatan koloid. Larutan pembuat koloid dibedakan menjadi dua, yaitu larutan kekoloid disebut dengan kondensasi, suspensi kekoloid disebut dengan dispresi. Larutan kekoloid disebut dengan kondensasi. Cara kondensasi adalah pembuatan sistem koloid dengan menggabungkan ion-ion, atom-atom, molekul-molekul, atau partikel-partikel yang lebih kecil membentuk partikel yang lebih besar dan sesuai dengan ukuran partikel koloid. Pembuatan koloid dengan cara kondensasi dapat dilakukan dengan reaksi-reaksi kimia seperti reaksi redoks, hidrolisis, dan dekomposisi rangkap atau dengan pergantian pelarut. 1. Reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi yang disertai perubahan bilangan oksidasi. Contoh, pembuatan sal belerang dari reaksi antara hidrogen sulfida H2S dengan belerang dioksida SO2, yaitu dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2. 2. Hidrolisis. Hidrolisis adalah reaksi suatu zat dengan air. Contoh, pembuatan sal FeOH3 dari hidrolisis FeCl3 apabila ke dalam air mendidih ditambahkan larutan FeCl3, maka akan terbentuk sal FeOH3. 3. Dekomposisi rangkap. Dekomposisi rangkap umumnya digunakan untuk membuat koloid dari zat-zat yang sukar larut atau endapan yang dihasilkan pada reaksi kimia. Contoh, sal AS2S3 dapat dibuat dari reaksi antara larutan H3ASO3 dengan larutan H2S. 4. Penggantian pelarut. Selain dengan cara-cara kimia seperti di atas, koloid juga dapat terjadi dengan penggantian pelarut. Contoh, apabila larutan jenuh kalsium asetat dicampur dengan alkohol, maka akan terbentuk suatu koloid berupa gel. Suspensi kekoloid disebut dengan dispresi. Pembuatan koloid secara dispresi adalah memecahkan berbagai partikel kasar menjadi berukuran koloid. Setelah itu, partikel tersebut didispresikan dalam medium pendispersinya. Ada 3 teknik pembuatan sistem koloid dengan metode dispresi, yaitu mekanik, peptisasi, dan Bussur-Bredicke. 1. Cara mekanik. Menurut cara ini, butir-butir kasar digerus dengan lumping atau penggiling koloid sampai diperoleh tingkat kehalusan tertentu. Kemudian diaduk dengan medium dispresi. Contoh, sal belerang dapat dibuat dengan menggerus serbuk belerang bersama-sama dengan suatu zat inert seperti gula pasir, kemudian mencampur serbuk halus itu dengan air. 2. Cara peptisasi. Peptisasi adalah cara pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan dengan bantuan suatu zat pemeptisasi atau pemecah. Zat pemeptisasi memecahkan butir-butir kasar menjadi butir-butir koloid. Istilah peptisasi dikaitkan dengan peptonisasi, yaitu proses pemecahan protein polipeptida yang dikatalisis oleh enzim pepsin. Contoh, agar-agar dipeptisasi oleh air, nitroselulosa oleh aseton, karet oleh bensin, dan lain-lain. Endapan NiS dipeptisasi oleh H2S dan endapan AlOH3 oleh AlCl3. 3. Cara Bussur-Bredicke. Cara Bussur-Bredicke digunakan untuk membuat sol-sol logam. Logam yang akan dijadikan koloid digunakan sebagai elektrode yang dicelupkan dalam medium dispresi, kemudian diberi loncatan listrik di antara kedua ujungnya. Mula-mula atom-atom logam akan terlempar ke dalam air, lalu atom-atom tersebut mengalami kondensasi sehingga membentuk partikel koloid. Jadi, cara busur ini merupakan gabungan cara dispresi dan cara kondensasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.